Cerita pendek yang berjudul Rahasia di Antara Lembaran, karya Novita Rizky Amanda. Angin mulai menyapu dinginnya langit gelap. Sinar rembulan tipis-tipis menyinari balkon kamar. Hari ini tak hujan, namun hanya ada sedikit gumpalan tipis yang merebak di seluruh langit. Bintang-bintang pun malu-malu menunjukkan cahayanya. Raka sedang duduk di kursi kayu dengan pikiran yang sangat amat penuh. Jika kepalanya balon, mungkin saja sudah meledak. Di depannya terlihat sebuah layar laptop dengan Word yang masih kosong, tak ada satu kata pun yang tertoreh. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar menuju kamar lantai 3 itu. Pelan, tapi pasti. Tanpa menoleh pun, Raka tahu siapa pemilik langkah kaki itu. Ya, itu pasti Ricky kembarannya. Tak lama dari itu, benar saja, Ricky muncul dari balik pintu dengan 2 minuman soda di tangannya. Laki-laki dengan kaos oblong dan celana pendek itu mendekat dan duduk di sebelah Raka. Nih, diminum dulu biar gak pusing. Kata Ricky menyodorkan 1 minuman soda. Raka pun menerima dan meneguknya. Rasa segar mengalir di tenggorokannya seakan menjernihkan kepala yang mengepul. Tahu aja kamu, paling enak yang segar-segar. Balas Raka tersenyum. Apa yang sedang kamu kerjakan? Pusing banget kayaknya. Kata Ricky sambil menatap layar laptop Raka yang masih kosong. Lah, nih anak, ya lagi ngerjain tugasnya Pak Burhan. Kan deadline-nya lusa. Pasti kamu belum ngerjain kan? Kata Raka menatap sinis adiknya. Emang Pak Burhan ada tugas ya, Rak? Kata Ricky sambil menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Sudah kuduga, pasti lupa. Tugas sejarah minggu lalu yang suruh buat esai. Kata Raka sambil memijat keningnya. Oh, tugas itu. Santai aja. Hidup jangan terlalu serius, Rak. Kata Ricky sambil tertawa. Santai palamu, Rik. Kata Raka sambil mengeplak kepala Ricky. Aduh, sakit tahu. Ya udah, besok kita ke perpustakaan cari referensi gimana? Balas Ricky. Boleh juga idemu, setuju? Kata Raka menatap Ricky. Siang itu, setelah mata kuliah kedua selesai, mereka berdua melangkah menuju perpustakaan kampus. Di tengah hiruk pikuk kampus yang sangat ramai, mereka mulai menyisih masuk ke dalam satu-satunya ruangan tanpa kebisingan itu. Raka dan Ricky duduk di sudut ruangan, dikelilingi oleh tumpukan buku. Raka, dengan ekspresi seriusnya, memeriksa buku-buku sejarah untuk tugas kuliahnya. Sementara itu, Ricky sibuk menggambar karikatur dosen mereka di pinggir bukunya. Ricky, fokus dikit bisa gak? Raka mendengus sambil melirik adiknya yang asik tertawa sendiri. Tenang, Kak Raka yang tegas dan serius. Hidup ini nggak melulu soal tugas. Ricky mengedikkan bahunya lalu berdiri. Aku cari buku yang lebih seru ya. Ricky melangkah menyusuri rak tua di bagian belakang perpustakaan. Di sana, dia menemukan sebuah buku usang dengan sampul yang sudah pudar. Bertuliskan Catatan Rahasia 1966. Penasaran, dia membawanya ke meja mereka. Rak, lihat ini deh. Katanya sambil menghempaskan buku itu ke meja. Apalagi nih, Rik, buku kuno. Jangan buang-buang waktu, Rik. Kita sudah gak punya banyak waktu lagi. Kata Raka sambil menatap buku kuno itu. Tapi, mata Raka tertarik pada tulisan di halaman pertama. Yang membuka halaman ini, bersiaplah menyelami kebenaran yang tersembunyi. Tanpa pikir panjang, mereka mulai membacanya bersama. Halaman demi halaman, mereka buka dengan rasa penasaran di benak mereka. Ketika Raka membalik halaman ke-10, tiba-tiba ruangan perpustakaan bergetar. Angin kencang berhembus dari dalam buku, membuat mereka menutup mata. Saat membuka mata, mereka berdiri di tengah jalan berbatu dengan suasana yang terasa asing.
Orang-orang berlalu lalang mengenakan pakaian khas era 60-an. Bendera merah putih berkibar di berbagai sudut, tapi aura kecemasan terasa di udara. Rick, di mana kita? Raka bertanya dengan nada penuh kekhawatiran. Ricky yang biasanya ceria justru terdiam sesaat sebelum tertawa gugup. Kayaknya kita lagi syuting film sejarah ya? Kok semua orang pakai kostum zaman dulu? Apa kita sedang mimpi? Raka menepuk dahi. Ini bukan syuting dan juga bukan mimpi, Rick. Aku yakin ini tahun 1966. Aduh sakit, Rak. Iya ya, ternyata bukan mimpi. Kata Ricky sambil memegangi telinganya yang memerah. Sebuah koran di dekat mereka mengkonfirmasi dugaan Raka. Judul besar di halaman depan berbunyi, "Super Semar segera diumumkan." Hah? Super Semar? Bukannya itu naskah yang jadi misteri sejarah? Kata Ricky. Tepat, dan sepertinya kita terjebak di sini sampai menemukan naskah aslinya. Jawab Raka dengan nada serius. Hah? Naskah asli? Itu mustahil, Rak. Kata Ricky memandang Raka dengan tatapan penuh arti. Gak ada yang mustahil. Kita coba saja dulu, daripada kita gak bisa kembali. Kata Raka dengan penuh keyakinan. Mereka berdua mulai berjalan menyusuri jalanan tanah berbatu itu. Dengan perasaan cemas dan khawatir, mereka mencoba mencerna dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini sangat tidak masuk akal jika dipikirkan dengan logika. Bagaimana bisa sebuah buku usang menarik mereka ke masa lalu? Meski tidak masuk akal dan terasa seperti mimpi, tapi faktanya mereka kini benar-benar berada di tahun 1966. Rak. Gimana kalau kita nggak berhasil? Apa kita akan terjebak selamanya? Ricky bertanya dengan nada setengah bercanda, setengah khawatir. Jangan ngomong sembarangan, fokus Rick. Kalau ini benar-benar tahun 1966, berarti kita harus hati-hati. Banyak hal yang belum tercatat di buku sejarah, termasuk apa yang sebenarnya terjadi dengan Super Semar. Raka menatap sekitar, memperhatikan setiap orang yang lewat. Samar-samar, mereka mendengar suara keramaian dari arah jalan besar di depan.